Undang dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Husaini yang telah sudi kiranya berada di barisan depan dalam upaya untuk menunjukkan wajah ramah Islam di hadapan dunia dan juga di depan masyarakat kita semuanya, bahwa dengan aksi-aksi ACT ini orang-orang akan paham bahwa masih banyak umat Islam yang peduli kepada sesama di tengah berbagai kesulitan yang tengah dihadapi. Yang saya hormati juga pada para rekan-rekan wartawan, Pak Azari Bahrul, Ibu dari Cetren ya, dan juga kawan-kawan yang lain semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada saudara kawan saya Dul Furqan yang sudah mengundang saya ke sini untuk menyampaikan sedikit materi refleksi semangat keislaman melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Yang pertama sekali saya ingin mengawali dari hadis yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Husaini, yang bunyinya adalah wa may yassara mu'siran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan urusan seorang mukmin yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan juga di akhirat. Jadi ketika seorang muslim dia membantu memudahkan urusan muslim yang lain di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan juga di akhirat. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi, yang merupakan 40 hadis pokok-pokok tentang ajaran Islam yang sangat fundamental. Jadi menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat kuat sekali. Dan tentu saja teman-teman semuanya yang saya hormati yang sudah hadir di sini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini bukanlah semata lip service, bukanlah semata teori, tapi merupakan tapi ia betul-betul menjadi bukti seandainya bisa diimplementasikan oleh seorang muslim. Ketika kita membantu meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan beban kita di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah dalam banyak ayat-ayatnya juga menegaskan bahwa di antara kriteria orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa bersedia membantu sesama dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi orang bertakwa adalah mereka yang membantu sesama baik di dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit. Ketika dia punya uang, ketika tidak ada masalah, dia membantu, dan juga ketika dalam keadaan sulit juga membantu. Itu orang-orang bertakwa. Nah, ketika kemudian kita buka lembaran-lembaran Al-Quran yang lain, kita akan dapati bahwa ternyata ketika masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang bertakwa, maka ada janji Allah yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami buka kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jadi kalau masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang bertakwa, yang diantara kriterianya tadi adalah senantiasa mau membantu sesama walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, maka mereka akan menjadi masyarakat yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah dibuka kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa aksi-aksi sosial, gerakan-gerakan peduli kepada sesama yang selama ini dilakukan oleh berbagai gerakan filantropi yang ada di Indonesia dan juga khususnya di Aceh, khususnya dalam konteks ini pada kesempatan ini yaitu ACT, ini merupakan gerakan filantropi yang ketika kita kaji, sesungguhnya ini merupakan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadirkan keberkahan pada negeri kita. Jadi makanya saya di media sosial itu selalu berusaha membela orang-orang yang menunjukkan kepedulian kepada sesama.
menunjukkan misalnya ketika datang orang-orang Muslim Rohingya yang kemarin datang lagi, banyak juga itu yang mengkritik, mengatakan kenapa harus datang lagi macam-macam, ya kan? Saya juga ditelepon sama Pak Ari, katakan ini kayaknya ini kok kita jadi diserang ini, kita mau bantu orang Rohingya kok jadi serangan. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran ternyata jelas kalau kita mau membantu kepada sesama, maka kita akan menjadi bagian daripada masyarakat yang bertakwa, yang kemudian akan dijanjikan oleh Allah dilepaskan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kalau kemudian kita kaitkan dengan kondisi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, yang pertama kita yakin bahwa tentu saja inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah gelap pasti terbit terang. Gak mungkin kita akan menghadapi keadaan yang sulit ini selamanya. Kita sudah melihat fakta sejarah bahwa keadaan seperti ini sudah dialami oleh umat manusia dalam berbagai fase sejarah. Dan yang penting kita belajar adalah bagaimana kita keluar dari persoalan tersebut. Dan Al-Quran, hadis Rasulullah membimbing kita, menuntun kita untuk bagaimana kita keluar dari persoalan yang sangat sulit seperti yang kita hadapi saat ini. Dan juga kita melihat fakta bahwa ketika anjuran, tuntunan-tuntunan Islam ini bisa diimplementasikan oleh umat Islam, maka Allah akan langsung nampakkan hasilnya. Bahwa ketika kita mau membantu kepada sesama, ketika kita mau membantu meringankan beban sulit yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, walaupun kita sendiri berada dalam keadaan sulit, maka Allah pasti juga akan meringankan beban kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita berbicara apakah kita akan bisa keluar dari masa-masa sulit akibat COVID ini, pasti syaratnya apa? Syaratnya kita harus mengikuti tuntunan Islam. Salah satunya yaitu dengan cara kita saling tolong menolong di antara sesama. Kita melihat hari ini ketika kondisi COVID, ketika banyak negara-negara disibukkan oleh COVID ini, banyak negara-negara yang dia kelimpungan, dia tidak tahu berbuat apa. Jangankan dia membantu orang lain, tapi mengurusin dirinya saja jadi sulit. Dan kita membaca di media misalnya salah satu negara, maaf ini bukan berarti saya puji-puji Turki ya, tapi ini fakta kita bicara. Dalam keadaan sulit, mereka mampu mengirim bantuan ke lebih dari 80 negara. Ke Palestina, bahkan juga ke Israel saya dengar. Itu kenapa dikirim ke Israel? Ya karena mungkin menimbang itu tadi. Jadi banyak negara yang lebih dari 80 negara. Kalau siapa yang minta bantuan dikirim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hari ini kita melihat ternyata mereka terus membangun. Kemarin baru di launching rumah sakit yang sangat luas sekali di sebuah provinsi di Konya. Dan juga bantuan-bantuan lain. Jadi sama dengan kita membantu orang lain, itu nggak akan mengurangi apa yang kita miliki. Kesadaran seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada umat Islam, kepada masyarakat kita, kepada kita semuanya. Bahwa ketika kita membantu orang lain, itu sebenarnya kita sedang membantu diri kita. Kita sedang meminta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Dan itu pasti garansi dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah berbohong. Kalau kita percaya kepada hadis Rasulullah, itu pasti ada buktinya. Saya pernah juga, mungkin kita semuanya tentu pernah merasa hari-hari yang sulit ketika kita tidak punya uang misalnya. Ketika dalam keadaan sulit, saya pernah coba praktekkan. Memang bukan berarti berharap balasan, tapi saya ingin buktikan. Suatu ketika nggak ada uang, jadi saya coba kasih uang 5.000 ke seorang anak santri. Dia saya lihat berjalan sangat jauh, belum makan. Saya belum makan. Saya udah makan belum? Dia akhirnya saya kasih duit, tolong beli nasi. Akhirnya tidak lama kemudian saya beli gorengan tidak jauh dari situ. Pas beli gorengan, selama sejarah saya beli gorengan di situ nggak pernah dikasih gratis. Tapi langsung di situ digratis dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi satu kantong besar. Nggak pernah dapat gorengan gratis. Karena kenapa? Gorengan itu sangat maju. Memang ceritanya pada saat itu sedang tidak banyak yang beli. Tapi itu kan cuma cerita duniawi saja. Tapi pada akhirnya itu bukti. Nggak pernah sebelumnya dapat gorengan yang gratis. Tapi pada saat itu dapat yang lebih banyak. Itu baru tadi. Itu bukti. Mungkin saya bukan bicara soal bantu orang ya. Tapi itu bukti bahwa benar yang Rasulullah bilang itu benar. Kalau kita mau memudahkan urusan orang lain, maka Allah pasti akan memudahkan urusan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan juga ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang lain bahwa idza matta ibnu adam in qata amalu illa min salas.
kalau seorang manusia meninggal terputus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama anak yang soleh, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah, sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Nah, teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali bahwa gerakan-gerakan filantropi seperti ACT ini sebenarnya ini kepentingannya bukan hanya sebagai organisasi ACT, tapi juga ini merupakan perwujudan dari wajah ramah Islam di satu sisi, dan di sisi lain juga merupakan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi negeri kita. Apa yang dilakukan oleh ACT dan juga sekarang dengan gerakan Bangkit Bangsaku, saya kira ini merupakan gerakan gotong royong untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita perlu kembali ke jalan Islam, bahwa kita perlu kembali ke solusi yang ditawarkan Islam agar kita bisa kembali, agar kita bisa keluar dari kondisi sulit ini. Tidak mustahil kita akan bisa keluar dari sini, insya Allah. Apabila kita mau belajar dari sejarah, apabila kita mau merujuk kepada ajaran Islam agama yang kita anut. Kembali ke Turki tadi, saya juga teringat sekali dalam keadaan sulit sekali ketika mereka baru menghadapi kudeta. Mereka dihantam oleh berbagai serangan ekonomi dengan dalam bentuk goncangan mata uang, uang lira yang tadinya sangat kuat. Saya pernah tahun 2015 pernah ke sana. Jadi waktu itu uang lira sangat sekitar 7.000. Jadi dengan 7.000 dengan uang kita, tapi ternyata kemudian setelah digoncang mata uangnya turun menjadi sekitar 3.000, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata mereka tetap membantu orang-orang pengungsi yang datang dari Suriah. Mereka dengan tangan terbuka, mereka menyambut hampir 4 juta pengungsi Suriah. 4 juta, hampir sejumlah penduduk Aceh, yang menurut PBB itu tidak ada negara yang punya kepedulian seperti itu. Tidak ada. Nggak ada negara yang menampung pengungsi lebih dari hampir 4 juta. Dan Turki menampungnya, walaupun sebagian orang mengatakan Turki itu jahat, dia menyerang Bashar Assad, menyerang Suriah. Tapi kita keluar dari soal itu. Tapi yang pasti fakta di lapangan bahwa ada hampir 4 juta pengungsi Suriah yang datang ke Turki, dan di situ dikasih makan. 4 juta, bagaimana mengurus orang 4 juta? Kita keluarga sendiri saja kadang-kadang sulit, tapi ini 4 juta diurus, dikasih makan tiap hari. Dan ternyata apa yang terjadi kemudian, mereka terus meraih berbagai kemajuan. Mereka terus bisa membantu orang lain. Itu betul sekali bahwa ketika membantu orang lain ada pertolongan yang kita tidak bisa melihatnya, pertolongan langit yang tidak bisa kita lihat dengan secara kasat mata. Tapi itu adalah perwujudan dari janji Allah dan Rasulnya, bahwa kalau kita membantu orang lain maka Allah pasti akan membantu kita. Sebagaimana Rasulullah meyakinkan kita tadi, wa may yassara mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah pasti akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Berapa menit lagi Furkan? Atau sudah habis? 5 menit lagi. Baik, 5 menit lagi. Supaya ini ya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tentu kita menyambut dengan sangat antusias gerakan Bangkit Bangsaku ini, karena gerakan-gerakan seperti inilah yang perlu sekali disampaikan kepada masyarakat, agar jangan sampai ketika dalam keadaan sulit ini semuanya tiara, semuanya pada di rumah, semuanya pada lockdown. Seperti saya misalnya, saya ya lumayan jarang keluar rumah selama, padahal ini sebuah yang salah, ini saya akui saja ya. Jarang keluar rumah, jarang beraktivitas di rumah selama Covid ini. Ya karena dibilang jangan keluar rumah, jadi ya makanya di rumah aja. Anak. Karena kan bukan salah saya juga sebenarnya. Tapi ternyata kita nggak keluar rumah, tapi di samping rumah kita ada orang lapar di sana. Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi itu fakta yang harus kita terima. Oleh sebab itu mau tidak mau, dalam keadaan sulit apapun, kita harus tetap berjuang, tetap mencoba meringankan beban sesama. Dan itu yang saya tangkap dari apa yang sedang ingin dilakukan oleh HCT. Oleh sebab itu tentu sepenuh dukungan dan doa kita berikan kepada HCT. Mudah-mudahan gerakan Bangkit Bangsaku ini dapat menuai sukses, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini mudah-mudahan dapat menjadi sumbangsi yang berharga dalam rangka mengeluarkan kita, bangsa kita, umat Islam seluruhnya dan juga dunia dari kesulitan akibat
pandemi COVID-19 ini. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.